Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Her. Film ini dibintangi aktor Tollywood Ruhani Sharma dan disutradarai oleh Sridhar Swaragav. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Archana adalah polwan yang tangguh, Deepak adalah anak buah Archana, dan Kapolres. Suatu hari di kota Sibrabat, Provinsi Telangana, hiduplah sepasang kekasih yang bahagia. Mereka adalah Archana dan Shesh. Mereka berdua adalah polisi. Archana sangat mencintai Shesh, begitupun dengan Shesh yang juga mencintai Archana. Dalam waktu dekat, mereka berdua akan menikah. Saat ini, kepolisian sedang memburu penjahat kelas kakap bernama Keshaf. Keshaf adalah pedagang obat terlarang dan senjata ilegal. Namun, sudah berbulan-bulan, kepolisian belum juga menemukan Keshaf. Karena obsesinya menangkap Keshaf, Archana mendaftarkan diri ke National Intelligence Agency atau NIA. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari pihak NIA. Suatu hari, Archana mendapatkan informasi mengenai keberadaan Keshaf. Archana, Shesh, dan para anak buahnya langsung bergerak cepat. Mereka semua pergi ke salah satu markas Keshaf di tengah hutan. Archana meminta bantuan polisi lokal untuk membackup. Namun, mobil polisi lokal mogok dan tidak bisa membantu Archana. Akhirnya, Archana, Shesh, dan para anak buahnya langsung masuk ke dalam markas dan melakukan penyergapan. Keshaf dan para anak buahnya menembaki Archana dan tim. Dalam baku tembak itu, Shesh tewas di tempat, sedangkan Keshaf berhasil kabur melarikan diri. Archana terpukul atas insiden itu. Besok pagi, Archana masih menangisi kematian Shesh. Archana terus berlatih kemampuan menembak untuk memburu Keshaf. 2 minggu kemudian, Kapolda Telangana memanggil Archana. Karena tidak mampu menangkap Keshaf, Kapolda menyerahkan kasus ini kepada National Intelligence Agency atau NIA. Anggota NIA bernama Fikran akan menangani kasus ini. Kapolda lalu mensuspend Archana selama 6 bulan. Archana kecewa kepada Kapolda, namun Archana tidak bisa berbuat apa-apa. Enam bulan kemudian, suatu malam terlihat seorang pria menembak sepasang kekasih di tengah hutan hingga tewas. Besok pagi, kedua mayat itu ditemukan warga sekitar. Setelah 6 bulan disuspend, Archana kembali bekerja sebagai polisi. Archana selalu bermimpi buruk mengenai insiden kematian Shesh. Pagi hari, Archana mendapatkan informasi telah ditemukan mayat sepasang kekasih di tengah hutan. Kepolisian dan tim forensik pergi ke lokasi dan melakukan olah TKP. Di TKP, Archana ditemani 2 anak buahnya, yakni Nataraj dan Deepak. Setelah diidentifikasi, mayat pria bernama Vishal, sedangkan mayat wanita bernama Swati. Archana melihat mayat Vishal berada di dekat mobil Vishal, sedangkan mayat Swati berada di bawah tebing. Artinya, Vishal ditembak dari jarak dekat, sedangkan Swati ditembak dari jarak jauh. Di TKP juga ditemukan peluru dan 1 buah pistol. Archana memerintahkan tim forensik untuk segera mengirimkan laporannya. Archana juga meminta control room untuk mengirimkan rekaman CCTV yang menuju ke arah hutan. Setelah melakukan olah TKP, Archana memerintahkan Deepak untuk memberitahu kedua keluarga korban. Archana dan Nataraj kemudian pergi ke rumah sakit. Istri Vishal bernama Anita dan abang Anita bernama Anil mendatangi rumah sakit. Anita tidak berhenti menangisi jenazah Vishal sang suami. Archana menduga Vishal dan Swati telah berselingkuh. Dokter forensik mengatakan Vishal dan Swati dipukuli dahulu sebelum ditembak.
Dokter forensik sudah mengeluarkan 2 peluru dari mayat Vishal dan Swati. 2 peluru itu telah diberikan kepada peneliti balistik. Archana menunggu hasil analisa balistik. Dokter forensik terus melakukan analisa sidik jari yang ditemukan di TKP. Archana lalu menghampiri Anita dan menenangkan Anita. Deepak mengirim rekaman CCTV kepada Archana yang menunjukkan sebelum pembunuhan terjadi, Vishal dan Swati bermalam di sebuah hotel. Archana kemudian menemui Kapolres dan melaporkan informasi terupdate mengenai kasus ini. Kapolres mendesak Archana agar segera menuntaskan kasus ini. Archana lalu kembali pulang dan beristirahat tidur. Besok pagi, seorang detektif swasta bernama Raffi melihat berita di televisi mengenai pembunuhan Vishal dan Swati. Archana dan Deepak pergi ke rumah sakit untuk menemui Ibunda Swati. Terlihat Ibunda Swati masih pingsan pasca melihat mayat Swati. Deepak memberitahu Archana bahwa Swati adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya bernama Ashok. Archana memerintahkan Deepak untuk mencari informasi lebih dalam mengenai Swati. Archana kemudian pergi ke rumah Anita dan menginterogasi Anita. Anita mengatakan ia dan Vishal menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun, Vishal sering dinas ke luar kota. Sehari-hari, Vishal menghabiskan waktunya dengan bekerja, nongkrong, dan pergi ke gym bersama teman-temannya. Anita masih tidak percaya Vishal berselingkuh. Anita juga tidak mengenal Swati. Siang hari, Archana menemui dokter forensik. Dokter forensik mengatakan hasil analisa sidik jari di TKP menyimpulkan ada 3 sidik jari yang ditemukan. 1 di dalam mobil Vishal dan 2 di sekitar TKP. Artinya pelakunya berjumlah 3 orang. Malam hari, Archana berdiskusi dengan Deepak dan Nataraj mengenai kasus ini. Deepak mengatakan ia sudah menemui keluarga Ashok dan bertanya mengenai Swati. Pasca kematian Ashok, Swati tidak lagi berkomunikasi dengan keluarga Ashok. Deepak juga menunjukkan rekaman CCTV yang menangkap 1 mobil pickup berplat nomor palsu melintas ke arah TKP. Setelah berdiskusi, mereka bertiga kembali pulang. Besok pagi, di kota lain, polisi bernama Kapil sedang menangani kasus perampokan dan pembunuhan yang akhir-akhir ini marak terjadi. Namun, Kapil belum berhasil menemukan pelakunya. Pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang telah berhasil mencuri uang dan pistol para korban. Di sisi lain, Deepak terus mencari pickup berplat nomor palsu, sedangkan Archana menginterogasi teman-teman Vishal. Archana juga menginterogasi Anil dan adik Ashok bernama Kishore. Namun, Archana belum mendapatkan petunjuk. Siang hari, Deepak berhasil menemukan pick up itu. Deepak memberitahu hal itu kepada Archana. Di saat yang bersamaan, petugas balistik memanggil Archana ke laboratorium. Archana langsung meluncur ke laboratorium. Di tengah perjalanan, Archana heran mengapa Raffi terus membuntuti dirinya. Setibanya di laboratorium, peneliti balistik mengatakan, Bu Archana, pistol yang digunakan pelaku untuk membunuh Vishal dan Swati adalah pistol ilegal yang langka. Jenis pistol itu sama persis dengan pistol yang ditemukan di TKP penembakan Shesh. Saya yakin pistol ini adalah pistol yang dijual oleh Keshav. Yes ma'am, I'm absolutely sure. It's the same gun. Archana kaget mendengar hal itu. Archana mulai terbawa emosi. Archana kemudian menemui Kapolres dan melaporkan kabar terupdate. Setelah menemui Kapolres, Archana menemui Raffi. Archana bertanya kepada Raffi mengapa ia membuntuti Archana. Raffi menjawab, Archana, dahulu Ashok curiga kepada Swati istrinya yang mungkin berselingkuh. Ashok kemudian menyewaku dan memerintahkanku untuk mencari informasi. Setelah melakukan penelusuran, aku menemukan hal yang mengejutkan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Swati berselingkuh dengan Deepak anak buahmu. Raffi memberikan bukti foto-foto kepada Archana. Archana kaget melihat foto-foto itu. Setelah itu, Archana kembali kantor polisi dan menunjukkan foto-foto itu kepada Deepak. Deepak malu dan terdiam membisu. Archana kemudian menginterogasi Deepak dengan keras. Don't test my patience, Deepak. Deepak dengan jujur mengatakan ia berkenalan dengan Swati melalui dating apps.
Namun Deepak tidak membunuh Swati karena Deepak sangat menyayangi Swati. Archana yang sudah kecewa berat kepada Deepak tidak percaya kepada Deepak. Karena itu Deepak ditahan untuk sementara waktu. Besok pagi Archana menemui sahabat Swati bernama Usha. Archana bertanya mengenai Swati. Usha mengatakan beberapa tahun setelah menikah dengan Ashok, Swati mulai berubah. Swati tidak lagi memakai pakaian sari. Swati lebih suka menggunakan pakaian terbuka dan mendekati beberapa pria. Setelah menemui Usha, Archana menemui keluarga Ashok. Archana menginterogasi ibunda Ashok. Di sana, Archana juga bertemu dengan Kishore. Ibunda Ashok juga menyatakan kebenciannya kepada Swati setelah mengetahui Swati suka berselingkuh. Archana kemudian menemui ibunda Swati dan bertanya mengenai Swati. Ibunda Swati tidak tahu bahwa Swati suka berhubungan dengan banyak pria. Siang hari, dokter forensik memberitahu Archana bahwa sidik jari Deepak tidak matching dengan sidik jari yang ditemukan di TKP. Artinya, Deepak bukan pelakunya. Archana lalu menemui pemilik pickup yang berplat nomor palsu. Pemilik pickup mengatakan, pickup ini adalah miliknya. Ia biasa beroperasi di luar kota. Pickup miliknya telah dicuri sejak beberapa hari yang lalu. Ia sudah melaporkan kasus pencurian pickup miliknya ke kantor polisi Kapil. Namun Kapil belum menemukan pencurinya. Archana kemudian mengembalikan pickup itu kepada pemilik. Archana lalu menemui Kapolres dan melaporkan kabar terupdate. Setelah itu Archana kembali pulang. Di apartemen, Archana terus memikirkan kasus ini. Archana membaca kembali berkas-berkas kasus pembunuhan Vishal dan Swati. Archana heran bagaimana bisa pelaku menggunakan pistol yang dijual oleh Keshav. స్టేషన్లో కలెక్ట్ చేసిన శాంపిల్స్ అన్ని రన్ ఇలాంటి క్రైమ్కి బ్యారెల్ మోడిఫైడ్ Di berkas-berkas itu, Archana membaca potongan koran mengenai kasus perampokan dan pembunuhan yang marak terjadi di kota lain. Seorang polisi bernama Kapil yang menangani kasus itu. Archana akan memanggil Kapil untuk mencari informasi. Besok pagi, Nataraj memberitahu Archana bahwa Anil mempunyai 2 nomor handphone. Nomor handphone pertama tidak ada yang mencurigakan. Namun, nomor handphone yang kedua, Anil terbukti sering menelpon seorang mantan napi bernama Santosh. Archana memerintahkan Nataraj untuk memanggil Anil lagi dan menangkap Santosh. Tak lama kemudian, Kapil datang menemui Archana. Kapil memberikan berkas-berkas kasus perampokan dan pembunuhan. Kapil mengatakan, Bu Archana, hasil analisa di TKP perampokan dan pembunuhan yang sedang aku tangani, pelaku berjumlah 3 orang. Salah satu korban yang merupakan seorang auditor kehilangan pistol ilegalnya. Archana merasa kasus perampokan itu ada kemiripan dengan kasus pembunuhan Vishal dan Swati. Pelakunya sama-sama berjumlah 3 orang. Di sisi lain, Vikran berbicara dengan atasannya mengenai Archana. Vikran merekomendasikan Archana kepada atasannya karena Archana adalah polwan cerdas yang berintegritas. Atasan Vikran setuju jika Archana bergabung bersama NIA. Vikran kemudian menelpon Archana dan menawari Archana untuk bergabung dengan NIA. Archana akan mempertimbangkan hal itu nanti, karena sekarang Archana sedang fokus menangani kasus pembunuhan Vishal dan Swati. Nataraj terus berupaya menangkap Santosh, sedangkan Archana menginterogasi Anil di kantor polisi. Don't take our kindness as weakness. బట్ మ్యామ్ నా Now! Anil mengakui ia memang membayar preman bernama Santosh. Hal itu Anil lakukan karena Anil kesal kepada Vishal. Anil pernah melihat Vishal check-in di hotel bersama Swati. Namun Anil tidak menyuruh Santosh untuk membunuh Vishal. Anil hanya menyuruh Santosh untuk menakut-nakuti Vishal. Archana akan menahan Anil untuk sementara waktu. Archana lalu kembali pulang dan beristirahat. Dalam tidurnya, lagi-lagi Archana bermimpi buruk mengenai insiden penembakan Shesh. Besok pagi, Archana memanggil dan menginterogasi para korban perampokan yang sedang ditangani Kapil. Namun, satu orang korban bernama Ajay yang merupakan seorang auditor tidak datang menemui panggilan Archana. Archana lalu menelpon dokter forensik dan memerintahkan dokter forensik untuk mencocokkan sidik jari 3 orang pelaku perampokan dengan sidik jari 3 orang pelaku yang ditemukan di TKP pembunuhan Vishal dan Swati.
Dokter forensik langsung memproses hal itu dan ternyata hasilnya matching. Di sisi lain, Nataraj berhasil menangkap Santos. Archana dan Nataraj menginterogasi Santos dengan keras. Santos mengatakan ia tidak membunuh Vishal dan Swati. Ia hanya mengancam Vishal dan Swati sesuai perintah Anil. Santos lari dari kejaran Nataraj karena Santos takut Nataraj akan menangkap dirinya terkait kasus pencurian pickup. Archana dan Nataraj kaget mendengar hal itu. Santos mengatakan ia diperintahkan pembunuh bayaran dari luar kota bernama Dhananjay untuk mencuri sebuah pickup. Santos pun patuh dan menurut saja kepada Dhananjay. Santos kemudian mencuri pickup dan menggantinya dengan plat nomor yang palsu. Setelah diinterogasi, Santos memberikan nomor handphone Dhananjay kepada Archana. Phone number. Kepolisian langsung melacak nomor handphone Dhananjay. Nomor handphone Dhananjay diketahui aktif di perbatasan provinsi. Archana, Nataraj, dan Kapil langsung pergi ke sana. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di sebuah rumah di pedesaan. Mereka bertiga langsung melakukan penyergapan. Archana dan Kapil berhasil menangkap Dhananjay. Sedangkan Nataraj berhasil menangkap teman Dhananjay yang juga merupakan pembunuh bayaran bernama David. Kapil bertanya, di mana satu orang pelaku lainnya? Dhananjay mengatakan bos mereka berdua adalah Lohia. Lohia tinggal di rumah tua di dekat hutan. Archana dan Kapil langsung menelusuri hutan. Terlihat Lohia bersiap mengkokang pistolnya. Dari belakang, Archana menodongkan pistolnya kepada Lohia. Lohia berhasil menjatuhkan pistol Archana. Lohia kemudian menembak Archana namun meleset. Lohia lalu kabur melarikan diri. Kapil terus menembaki Lohia namun meleset. Archana dan Kapil terus berlari mengejar Lohia. Lohia kemudian menyandera seorang bocil dan menyuruh polisi untuk menurunkan pistol mereka. Melihat hal itu, Archana terdiam sejenak dan fokus membidik Lohia. Akhirnya, Archana berhasil menembak kaki Lohia. Lohia terluka dan tidak bisa bergerak. Archana dan Kapil menghampiri Lohia dan menginterogasi Lohia. Karena Lohia hanya terdiam, Kapil menekan luka di kaki Lohia dan membuat Lohia berteriak kesakitan. Akhirnya, Lohia mengakui semuanya. Selama ini, Lohia beserta Dhananjay dan David merampok rumah orang-orang kaya. Mereka bertiga telah berhasil merampok uang dan juga pistol-pistol milik korban. Jika korban berusaha melawan, Lohia langsung menembak mereka. Suatu hari, Lohia dipanggil Kishore. Kishore memerintahkan Lohia untuk membunuh Vishal dan Swati. Lohia dengan senang hati akan melakukan hal itu. Malam hari, Lohia, Dhananjay, dan David pergi menggunakan pickup yang sudah dicuri Santos. Lohia, Dhananjay, dan David berhasil mengepung Vishal dan Swati di tengah hutan. Mereka bertiga langsung memukuli dan menembak Vishal dan Swati. Setelah itu, mereka bertiga kabur melarikan diri. Setibanya di rumah, Dhananjay baru sadar pistolnya terjatuh di TKP. Setelah mendengarkan pengakuan Lohia, Kapil membawa Lohia, Dhananjay, dan David ke kantor polisi. Sedangkan Archana dan Nataraj pergi ke rumah Kishore dan menangkap Kishore. Archana menginterogasi Kishore di kantor polisi. Kishore mengakui semua perbuatannya. Kishore mengatakan, "Aku sangat menyayangi Ashok abangku. Setelah menikah dengan Swati, Ashok tidak bahagia. Ashok dan Swati sering bertengkar. Namun aku tidak tahu apa masalah mereka. Suatu hari aku menangisi jenazah Ashok pasca kecelakaan mobil. Setelah itu, suster memberikan tas Ashok kepadaku. Aku kaget melihat isi tas Ashok. Tas itu berisi foto-foto perselingkuhan Swati. Setelah mengetahui semuanya, aku tidak banyak berpikir. Aku langsung menemui Lohia dan memerintahkan Lohia untuk membunuh Vishal dan Swati. Setelah mengatakan segalanya, Kishore dijebloskan ke dalam penjara." Besok pagi, Archana, Nataraj, dan Kapil menangkap salah satu orang kaya yang menjadi korban perampokan Lohia bernama Ajay. Archana dan Kapil menginterogasi Ajay dengan keras. Archana bertanya dari mana ia mendapatkan pistol langka itu. Ajay menjawab ia mendapatkan pistol langka itu dari Keshav. Keshav memberikannya secara cuma-cuma. Selama ini, Ajay adalah auditor Keshav yang membantu bisnis pencucian uang Keshav. Archana lalu kembali pulang.
Karena prestasi dan keberhasilan Archana, akhirnya Archana bisa bergabung dengan NIA. Archana meminta izin pamit kepada Kapolres. Kapolres mengucapkan selamat kepada Archana. Archana kemudian menemui petinggi NIA dan mulai bekerja. Archana akan menjadi anak buah Fikran. Tugas pertama Archana adalah menangkap Keshaf yang selama ini masih buron. Archana langsung melakukan pencarian. Setelah 3 bulan memburu Keshaf, Archana mendapatkan informasi mengenai lokasi Keshaf. Fikran, Archana, dan timnya bersiap melakukan penyergapan. Habis. Apa pesan dari film ini? Selingkuh adalah penyakit yang akan merusak segalanya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.